Di sebuah sudut Jawa Timur pada abad ke-13, ketika kerajaan Kediri masih berkuasa, hiduplah seorang anak laki-laki yang kelahirannya dibungkus oleh pertanda anda dan kelam. Malam itu, hujan turun tanpa henti, petir membelah langit, dan angin berdesir seolah membawa bisikan takdir. Di sebuah gubuk sederhana di daerah Pangkul, seorang perempuan bernama Ken Endok melahirkan seorang bayi lelaki. Bayi itu kelak dikenal dengan nama Ken Arok. Namun kebahagiaan kelahiran itu tak berlangsung lama. Ken Endok, yang mengandung dari hubungan terlarang dengan seorang Brahmana bernama Mpu Purwa, dihantui rasa takut dan malu. Dalam keputusasaan, ia meletakkan bayi itu di tepi sungai, berharap alam atau manusia berbaik hati menyelamatkannya. Air sungai mengalir tenang, seakan menerima titipan nasib seorang manusia yang kelak mengguncang tanah Jawa. Takdir bergerak melalui tangan seorang pencuri bernama Lembong. Saat melintas di tepi sungai, matanya tertumbuk pada bayi yang menangis lirih. Nalurinya tergerak dan bayi itu dibawanya pulang. Di tangan Lembong, Ken Arok tumbuh tanpa kasih sayang yang lembut, melainkan kerasnya hidup jalanan. Ia diajari mencuri, menipu, dan bertahan dengan segala cara. Dari kecil, Ken Arok telah mengenal gelapnya dunia. Meski hidup di lingkungan yang kelam, Ken Arok memiliki kecerdasan yang tajam dan keberanian yang tak lazim. Matanya selalu menyala penuh ambisi. Ia tak puas menjadi pencuri kecil. Dalam hatinya tumbuh keyakinan bahwa ia ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar, meski jalan yang ditempuh seringkali dibasahi darah dan pengkhianatan. Ken Arok muda dikenal licik, pandai membaca kelemahan orang lain, dan tak segan mengorbankan siapapun demi keselamatannya sendiri. Berkali-kali ia terlibat masalah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya ia bertemu kembali dengan takdirnya melalui seorang Brahmana suci, Mpu Lohgaun. Mpu Lohgaun melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Ken Arok. Bukan kebaikan, melainkan potensi besar yang bisa mengubah tatanan dunia. Sang Brahmana percaya bahwa Ken Arok adalah titisan kekuatan besar, seorang calon penguasa yang lahir dari kegelapan. Di bawah bimbingan Mpu Lohgaun, Ken Arok mulai mengenal ajaran agama, politik, dan cara menaklukkan manusia bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan kecerdikan. Di saat yang sama, di wilayah Tumapel, hiduplah seorang perempuan yang kecantikannya tersohor hingga ke pelosok negeri, Ken Dedes, putri Mpu Purwa. Ia adalah lambang keanggunan dan kemurnian, seorang perempuan yang diyakini membawa wahyu keprabon tanda ilah bagi siapapun yang kelak menjadi raja melalui dirinya. Tak seorang pun menyadari bahwa jalan Ken Arok yang penuh darat dan ambisi perlahan mengarah pada Ken Dedes. Dua takdir besar tengah bergerak dari arah yang berbeda, bersiap bertemu dan menyalakan api perubahan yang akan mengguncang sejarah Jawa. Dan di balik sunyi malam Tumapel, roda nasib mulai berputar pelan, namun tak terhentikan. Wilayah Tumapel kala itu belum menjadi kerajaan besar. Ia hanyalah daerah bawahan kerajaan Kediri, dipimpin oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Meski bukan raja, kekuasaannya mutlak di wilayah itu. Ia dikenal keras, ambisius, dan tak segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan wibawa. Namun di balik kekuasaannya, ada satu hal yang membuat Tumapel sering diperbincangkan, Ken Dedes. Ken Dedes adalah istri Tunggul Ametung. Kecantikannya bukan sekadar paras rupa, melainkan pancaran wibawa yang membuat siapapun terdiam saat memandangnya. Kulitnya bersih bersinar, tatapannya tenang namun tajam, dan tutur katanya lembut namun berisi. Banyak orang percaya bahwa Ken Dedes bukan perempuan biasa. Ia membawa wahyu keprabon, tanda ilahi bahwa siapapun yang memperistrinya akan menjadi raja besar. Namun Ken Dedes tidak hidup dalam kebahagiaan. Ia bukan menikah atas dasar cinta. Dahulu, ia adalah putri seorang Brahmana suci, Mpu Purwa, yang menginginkan putrinya hidup dalam kesucian. Akan tetapi, Tunggul Ametung jatuh hati, atau lebih tepatnya, terobsesi. Dengan kekuasaan dan paksaan, Ken Dedes dibawa ke Tumapel dan dijadikan istri. Sejak itu, hidupnya terpenjara dalam istana kecil yang megah, namun dingin. Di sisi lain, Ken Arok mulai menapaki jalan barunya. Atas petunjuk Mpu Lohgaun, ia meninggalkan kehidupan liarnya dan menuju Tumapel. Di sanalah, kata sang Brahmana, takdir besarnya menunggu. Ken Arok masuk sebagai prajurit rendahan, menyembunyikan kecerdasannya di balik sikap patuh dan lugu. Namun sesungguhnya, matanya mengamati setiap celah kekuasaan. Hari-hari berlalu,
dan Ken Arok perlahan menarik perhatian para prajurit karena keberanian dan kecerdikannya. Ia pandai berbicara, tahu kapan harus tunduk dan kapan harus menonjol. Tunggul Ametung sendiri mulai mempercayainya, tanpa menyadari bahwa ia tengah memelihara ular berbisa di dadanya. Takdir mempertemukan Ken Arok dan Ken Dedes pada suatu sore. Saat itu, Ken Dedes turun dari kereta istana. Angin berembus lembut dan kain yang dikenakannya tersingkap sedikit. Dalam sekejap, Ken Arok melihat cahaya suci memancar dari tubuh Ken Dedes. Ia tertegun, jantungnya berdegup kencang. Dalam batinnya, ia yakin inilah tanda yang selama ini dinantikan. Sejak hari itu, ambisi Ken Arok berubah wujud. Jika sebelumnya ia hanya ingin berkuasa, kini ia menginginkan tahta dan Ken Dedes. Ia percaya bahwa takdir telah memilihnya dan siapapun yang menghalangi harus disingkirkan. Ken Dedes sendiri mulai merasakan kegelisahan yang tak ia mengerti. Setiap kali memandang Ken Arok, ada rasa asing campuran takut dan harap. Seakan masa depan sedang menatapnya dari balik mata seorang lelaki yang lahir dari kegelapan. Sementara itu, Tunggul Ametung tak menyadari bahwa bayangan kematiannya telah berdiri sangat dekat. Di Tumapen, bisik-bisik mulai beredar. Para Brahmana membaca pertanda, para rakyat merasakan perubahan udara, dan para dewa seolah menahan napas. Sebuah rencana besar sedang disusun, rencana yang akan mengakhiri satu kekuasaan dan melahirkan kerajaan baru. Sejak pertemuan pertama dengan Ken Dedes, pikiran Ken Arok tak pernah lagi tenang. Bayangan perempuan itu terus hadir dalam benaknya, bukan hanya sebagai lambang kecantikan, tetapi sebagai kunci menuju tahta. Setiap malam ia merenung, menimbang langkah, menyusun rencana. Ia sadar, jalan menuju kekuasaan takkan pernah bersih, darah pasti akan tumpah. Ken Arok semakin rajin mendekati lingkaran kekuasaan Tumapel. Ia memikat hati para prajurit dengan keberaniannya, membantu rakyat kecil agar namanya dikenal dan bersikap patuh di hadapan Tunggul Ametung. Sang Aku semakin percaya, bahkan kerap memberi tugas penting kepadanya. Tanpa disadari, Ken Arok telah menanam pengaruhnya seperti akar yang merambat diam-diam, menunggu waktu untuk mencengkeram. Di balik dinding istana, Ken Dedes hidup dalam kesunyian. Tunggul Ametung memperlakukannya sebagai simbol kekuasaan, bukan sebagai istri yang dicintai. Hatinya kering, doanya sunyi, namun kehadiran Ken Arok perlahan mengguncang ketenangannya. Ia melihat keberanian yang berbeda, kecerdasan yang terpendam, dan sorot mata yang seolah memahami penderitaannya. Meski begitu, Ken Dedes menahan perasaan. Ia adalah perempuan yang menjunjung dharma. Namun bisikan takdir terlalu kuat untuk diabaikan. Para Brahmana istana mulai berbisik bahwa wahyu keprabun mulai berpindah, bahwa cahaya ilahi tak lagi sepenuhnya menaungi Tunggul Ametung. Ken Dedes mendengar semua itu, dan hatinya semakin gundah. Ken Arok menyadari bahwa ia membutuhkan senjata, sesuatu yang bukan sekadar tajam, tetapi juga membawa kekuatan simbolik. Atas saran Empu Uloh Gaur, ia mendatangi seorang empu tersohor yang tinggal di hutan terpencil. Empu Gandring empu itu dikenal sakti, mampu menampak keris dengan kekuatan gaib. Kepada Empu Gandring, Ken Arok memesan sebuah keris istimewa. Ia menginginkan senjata yang mampu mengubah nasib, bukan hanya membunuh, tetapi juga mengukir sejarah. Sang empu menyanggupi, namun mengingatkan bahwa keris itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia juga memberi peringatan, darah yang tertumpah oleh keris itu akan membawa kutukan panjang. Kesabaran bukanlah sifat Ken Arok. Setiap hari terasa terlalu lama. Ambisinya membara. Apalagi ketika ia melihat Ken Dedes semakin tertekan oleh sikap kasar Tunggul Ametung. Dalam benaknya, pembunuhan mulai terasa bukan sebagai kejahatan, melainkan keharusan takdir. Sementara itu, Tunggul Ametung semakin sombong. Ia merasa Tumapel aman, Kediri jauh, dan tak ada yang berani menantangnya. Ia tak melihat bahwa para prajurit mulai lebih menghormati Ken Arok. Ia juga tak menyadari bahwa istrinya sendiri mulai menjauh secara batin. Langit Tumapel sering diselimuti awan gelap, petir menyambar tanpa hujan. Para tetua desa menyebutnya pertanda buruk. Namun roda sejarah tak peduli pada peringatan manusia. Di hutan tempat Empu Gandring menampak kerisnya, api menyala lebih terang dari biasanya. Logam berpijar merah, ditempa dengan mantra dan doa. Sebuah senjata tengah lahir, senjata yang kelak akan menuntut nyawa lebih dari satu orang. Dan Ken Arok, tanpa menoleh ke belakang, telah melangkah terlalu jauh untuk kembali.
Hutan tempat Empu Gandring menetap selalu diselimuti kabut tipis. Udara di sana terasa berat, seolah menyimpan rahasia dan doa yang tak pernah terucap. Setiap dinting palu sang empu menggema seperti mantra, menembus pepohonan tua yang menjadi saksi lahirnya banyak senjata sakti. Di sanalah takdir Ken Arok ditempa bersama sebilah keris yang kelak mewarnai sejarah dengan darah. Hari demi hari berlalu, namun kesabaran Ken Arok semakin menipis. Ia kerap datang memeriksa proses pembuatan keris itu. Setiap kali Empu Gandring meminta waktu, amarah Ken Arok membuncah. Ambisinya telah mengalahkan akal sehat. Ia tak lagi melihat peringatan sang empu sebagai nasihat, melainkan penghalang. Pada suatu malam, ketika keris itu belum sepenuhnya rampung, Ken Arok mendatangi Empu Gandring dengan wajah gelap. Dalam cahaya api tungku, terlihat bilah keris yang masih kasar, namun telah memancarkan aura dingin dan tajam. Tanpa mendengarkan penjelasan sang empu, Ken Arok merenggut keris itu. Empu Gandring terkejut dan marah. Ia memperingatkan bahwa keris tersebut belum disempurnakan, bahwa kekuatannya belum terkendali. Namun Ken Arok telah dibutakan oleh ambisi. Dalam pertengkaran itu, emosi memuncak. Dengan satu tusukan cepat, Ken Arok membunuh Empu Gandring menggunakan keris yang baru setengah jadi itu. Darah sang empu membasahi tanah hutan. Dalam napas terakhirnya, Empu Gandring mengutuk keris itu. Keris tersebut akan menuntut 7 nyawa, termasuk Ken Arok sendiri. Kutukan itu menggema bersama desir angin, mengikat bilah keris dengan takdir berdarah yang panjang. Ken Arok terdiam sesaat, namun ia menepis rasa takutnya. Baginya, semua telah terjadi dan tak bisa diubah. Ia membawa keris itu pergi, yakin bahwa senjata tersebut kini sepenuhnya miliknya. Namun jauh di dalam hatinya, bayangan kutukan mulai bersemayam. Kembali ke Tumapel, Ken Arok menyusun rencana terakhir. Ia sadar bahwa membunuh Tunggul Ametung secara langsung akan menimbulkan kecurigaan. Maka ia memilih jalan licik, memanfaatkan Kebo Ijo, seorang prajurit sombong yang gemar memamerkan senjata. Ken Arok meminjamkan keris Empu Gandring kepada Kebo Ijo, mengetahui bahwa prajurit itu pasti akan membanggakannya di depan banyak orang. Seperti yang diduga, Kebo Ijo dengan bangga menunjukkan keris itu kepada sesama prajurit, bahkan kepada Tunggul Ametung. Tanpa sadar, ia telah menjerat dirinya sendiri. Pada malam yang telah ditentukan, Ken Arok menyusup ke kediaman Tunggul Ametung. Dengan tenang dan dingin, ia menikam sang aku menggunakan keris itu. Darah mengalir, dan kekuasaan Tumapel runtuh dalam keheningan malam. Pagi harinya, keris itu ditemukan kembali di tangan Kebo Ijo. Tanpa banyak penyelidikan, Kebo Ijo dituduh sebagai pembunuh dan dijatuhi hukuman mati. Ken Arok berpura-pura bersedih, sementara di balik wajahnya, kemenangan mulai terasa nyata. Namun di balik keberhasilannya, kutukan Empu Gandring mulai bekerja. 1 nyawa telah tumbang, dan keris itu belum puas. Ken Dedes, saat mendengar kematian suaminya, tak menangis histeris. Ia hanya terdiam, seakan telah mengetahui bahwa peristiwa itu adalah bagian dari garis takdir yang tak bisa dihindari. Pandangannya tertuju pada Ken Arok lelaki yang kini berdiri di embang kekuasaan. Tumapel bersiap menyambut penguasa baru, tanpa menyadari bahwa darah akan terus mengalir dalam kisah ini. Kematian Tunggul Ametung mengguncang Tumapel. Rakyat berbisik di pasar, para prajurit saling mencurigai, dan para pejabat kecil ketakutan akan perubahan. Namun di tengah kekacauan itu, Ken Arok tampil sebagai sosok penenang. Dengan suara tegas dan sikap bijak, ia mengatur penjagaan, menenangkan rakyat, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan. Perlahan, kepercayaan mengalir kepadanya. Dengan dukungan Empu Uluhgawe dan para Brahmana, Ken Arok diangkat menjadi penguasa Tumapel. Upacara pelantikan dilakukan sederhana namun sakral. Para Brahmana menyatakan bahwa wahyu keprabun kini telah berpindah. Tumapel memiliki pemimpin baru, bukan sekadar aku, melainkan calon raja besar. Tak lama setelah naik tahta, Ken Arok memperistri Ken Dedes. Pernikahan itu bukan sekadar penyatuan 2 insan, melainkan peristiwa politik dan spiritual. Rakyat percaya bahwa dengan Ken Dedes di sisinya, kekuasaan Ken Arok mendapat legitimasi ilahi. Istana Tumapel kembali ramai, namun bayang-bayang masa lalu tetap menghantui. Ken Dedes menerima pernikahan itu dengan hati yang campur aduk. Ia tahu jalan Ken Arok menuju tahta dibasahi darah. Namun sebagai perempuan yang memahami takdir, ia memilih menjalani perannya dengan tenang. Ia menjadi permaisuri yang bijak, disegani, dan dicintai rakyat. Di balik senyumnya,
tersimpan luka dan doa yang tak pernah terucap. Ken Arok kini bergelar sihir rajasa, mulai memperkuat kekuasaannya. Ia menata ulang pemerintahan, mengangkat orang-orang setia ke posisi penting, dan memperkuat pasukan. Tumapel berubah dari wilayah bawahan menjadi kekuatan yang mulai diperhitungkan oleh kerajaan Kediri. Namun kutukan keris Empu Gandring tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali Ken Arok menatap bilah keris itu, ia merasakan dingin yang menusuk batin. Malam-malamnya sering dipenuhi mimpi buruk. Wajah Empu Gandring, Tunggul Ametung, dan Kebo Ijo datang menagih darah. Di sisi lain, Ken Dedis mulai menyadari perubahan pada suaminya. Ken Arok semakin keras, semakin curiga, dan semakin terobsesi dengan kekuasaan. Ia tak ingin nasibnya direnggut seperti para penguasa sebelumnya. Ia mulai menaruh curiga pada orang-orang terdekat, termasuk anak tirinya, Anusapati, putra Ken Dedis dari pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Anusapati tumbuh sebagai pemuda pendiam dan cerdas. Di matanya tersimpan dendam yang tersembunyi. Ia mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya, meski belum berani bertindak. Ken Dedis, sebagai ibu, hanya bisa berdoa agar darah tak kembali menudai keluarganya. Sementara itu, kabar tentang kebangkitan Tumapel sampai ke telinga Raja Kediri. Hubungan yang semula renggang kini berubah menjadi ancaman terbuka. Ken Arok menyadari bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya, tunduk atau memberontak. Di balik gemerlap istana dan upacara kerajaan, badai besar tengah mengumpulkan kekuatannya. Dan di tengah badai itu, Ken Arok berdiri tegak, tak menyadari bahwa ajalnya telah berjalan perlahan mendekat. Istana Tumapel kini berdiri megah, namun kedamaiannya rapuh. Di balik dinding batu dan gapura tinggi, benih dendam tumbuh diam-diam, berakar dalam hati mereka yang terluka oleh masa lalu. Ken Arok, yang kini bergelar sihir rajasa, merasakan perubahan suasana itu, meski tak sepenuhnya memahaminya. Sebagai penguasa, Ken Arok menjadi semakin waspada. Ia memperketat penjagaan, membatasi akses ke istana, dan hanya mempercayai segelintir orang. Setiap bisikan dianggap ancaman, setiap tatapan terasa menyimpan niat tersembunyi. Kutukan keris Empu Gandring terus menghantui pikirannya, menjadikan ketakutan sebagai bayangan setia. Di sisi lain, Anusapati tumbuh menjadi pemuda yang tenang, namun menyimpan bara amarah. Sejak kecil, ia menyaksikan ibunya diperlakukan sebagai rampasan kekuasaan. Ia juga mendengar bisikan para abdi tentang kematian ayahnya, Tunggul Ametung, yang tak wajar. Potongan-potongan kebenaran itu akhirnya menyatu menjadi keyakinan pahit. Ayahnya dibunuh atas perintah Ken Arok. Ken Dedis menyadari perubahan dalam diri putranya. Ia melihat tatapan Anusapati yang sering kosong, seolah menatap masa lalu. Sebagai ibu, ia berada di persimpangan sulit. Ia mencintai anaknya, namun juga terikat pada suaminya yang kini menjadi raja. Ia tahu, bila dendam itu meledak, darah akan kembali tertumpah. Ken Arok sendiri mulai mencurigai Anusapati. Ia merasa pemuda itu terlalu pendiam, terlalu berhati-hati. Ia takut sejarah berulang, bahwa seseorang dari lingkaran terdekatnya akan merebut kekuasaan seperti yang pernah ia lakukan. Ketakutan itu membuatnya semakin keras, bahkan kejam. Sementara itu, urusan luar negeri semakin memanas. Hubungan dengan kerajaan Kediri berada di ujung tanduk. Ken Arok mempersiapkan pemberontakan terbuka. Ia menggalang kekuatan, mengatur strategi, dan mempersiapkan Tumapel untuk perang besar. Ambisinya kini melampaui Tumapel. Ia menginginkan mahkota Jawa. Dalam kesibukan itu, Ken Arok lalai melihat bahaya yang paling dekat. Anusapati diam-diam mulai mencari kebenaran. Ia menyelidiki keris Empu Gandring, mendengar kisah kutukan, dan menghubungkan semua kematian yang terjadi. Setiap cerita menambah keyakinannya bahwa darah ayahnya menuntut balas. Ken Dedis semakin sering berdoa di tempat sunyi. Ia memohon agar siklus darah berhenti, agar takdir memberi jalan lain. Namun para Brahmana tua tahu, wahyu keprabonjaran memberi jalan damai. Kekuasaan selalu meminta korban. Pada suatu malam, Ken Arok terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, keris Empu Gandring terbang melayang, berlumur darah, dan menusuk dadanya sendiri. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa tahta yang diraihnya mungkin hanyalah singgasana sementara di luar istana. Bulan bersinar pucat, dan di balik cahaya itu, seseorang tengah mempersiapkan langkah yang akan mengakhiri riwayat seorang pendiri dinasti. Malam itu,
Tumapel terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan firasat buruk. Di dalam istana, Ken Arok duduk sendiri, memandangi keris Empu Gandring yang terbaring di hadapannya. Bilahnya berkilau dingin, seakan menunggu saatnya menagih kutukan yang telah diikrarkan. Ken Arok tak lagi sekuat dulu. Usianya bertambah, beban kekuasaan menekan batin, dan ketakutan perlahan menggerogoti keberaniannya. Ia sering terjaga di malam hari, merasa ada mata yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ia tahu, kutukan tak bisa dihindari selamanya. Sementara itu, Anusapati telah membuat keputusannya. Dengan hati yang bergetar namun tekad yang bulat, ia memilih jalan balas dendam. Bukan karena ambisi tahta semata, melainkan demi kehormatan ayahnya yang dibunuh secara licik. Ia tahu bahwa hanya satu cara untuk mengakhiri lingkaran ketakutan ini, menghadapi Ken Arok. Dengan bantuan abdi setia, Anusapati berhasil mendapatkan keris Empu Gandring. Senjata yang sama, yang telah menumpahkan banyak darah, kini berpindah tangan. Kutukan seolah tersenyum, menemukan pemilik baru untuk melanjutkan tugasnya. Pada tengah malam, saat penjagaan mulai lengah, Anusapati menyelinap ke dalam kamar Ken Arok. Sang raja tertidur gelisah, napasnya berat. Dalam cahaya lampu minyak, wajah Ken Arok terlihat lelah, bukan wajah seorang pahlawan, melainkan manusia yang dikejar dosanya sendiri. Dengan satu tusukan cepat dan tanpa teriakan, Ken Arok tewas. Darahnya mengalir membasahi lantai istana. Keris Empu Gandring kembali meminum nyawa, memenuhi sebagian dari kutukannya. Sejarah berbalik arah dalam sekejap sunyi. Pagi hari, kabar kematian Ken Arok mengguncang Tumapel. Rakyat berduka, para prajurit kebingungan, dan para Brahmana terdiam. Sang pendiri Tumapel sebagai kerajaan besar telah gugur oleh tangan anak tirinya sendiri. Ken Dedis menerima kabar itu dengan air mata yang tertahan. Ia telah kehilangan dua suami oleh kekerasan dan takdir. Hatinya remuk, namun ia tetap berdiri tegar demi rakyat dan putranya. Ia tahu, Anusapati kini berada di jalan yang sama dengan Ken Arok, jalan yang penuh darah dan konsekuensi. Anusapati naik tahta sebagai penguasa baru Tumapel. Namun kemenangan itu terasa pahit. Setiap malam, bayangan Ken Arok menghantuinya. Ia mulai memahami bahwa kekuasaan yang diraih lewat darah tak pernah membawa ketenangan. Keris Empu Gandring kembali disimpan, namun aura kelannya tak pernah benar-benar hilang. Kutukan masih berlanjut. Nyawa-nyawa berikutnya telah ditentukan, dan Tumapel belum mencapai akhir pergolakannya. Di balik kematian Ken Arok, sejarah Jawa terus bergerak, menunggu generasi berikutnya untuk mengulang atau mengakhiri siklus berdarah ini. Naiknya Anusapati ke tahta Tumapel tidak disambut dengan sorak kemenangan. Istana memang kembali berjalan seperti biasa, namun suasana batinnya berbeda. Para pejabat tunduk, prajurit bersumpah setia, dan rakyat menerima penguasa baru, tetapi bayang-bayang darah masih melekat di setiap sudut kerajaan. Anusapati memerintah dengan sikap lebih tenang dibanding Ken Arok. Ia tidak ambisius, tidak haus pujian, dan lebih memilih mendengarkan para Brahmana serta tetua desa. Namun di balik sikapnya yang bijak, jiwanya dilanda kegelisahan. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk melihat ayahnya, Tunggul Ametung, dan Ken Arok berdiri berdampingan, menatapnya tanpa kata. Ken Dedes kini menjadi ibu suri. Usianya bertambah, kecantikannya tetap terpangkar, namun matanya menyimpan kelelahan mendalam. Ia menasihati Anusapati agar memerintah dengan adil dan tidak mengulang kesalahan masa lalu. Namun sebagai seorang ibu, ia tahu luka di hati anaknya belum sembuh. Kutukan keris Empu Gandring kembali menunjukkan pengaruhnya. Anusapati, yang semula berniat menyimpan keris itu jauh dari istana, justru merasa tak tenang jika senjata tersebut tak berada di dekatnya. Seakan ada ikatan tak kasat mata antara dirinya dan keris itu. Ketakutan dan rasa bersalah saling bercampur. Di sisi lain, muncul sosok yang diam-diam memperhatikan kekuasaan Anusapati. Tohjaya, putra Ken Arok dari selirnya. Sejak kecil, Tohjaya menyimpan dendam terhadap Anusapati. Ia tahu ayahnya dibunuh, dan ia juga mengetahui siapa pelakunya. Dalam diam, kebencian tumbuh menjadi ambisi. Tohjaya menyembunyikan niatnya di balik senyum dan kesetiaan palsu. Ia sering mendekati Anusapati, menawarkan bantuan, dan bersikap ramah. Anusapati, yang ingin menghindari konflik keluarga, menerimanya tanpa curiga. Tanpa disadari, ia membuka pintu bagi kehancurannya sendiri. Sementara itu, kerajaan Kediri mulai melemah.
Tumapel yang dahulu memberontak kini justru tumbuh menjadi kekuatan baru. Para Brahmana mulai berbicara tentang lahirnya dinasti besar, Wangsa Rajasa, yang akan menguasai tanah Jawa. Namun mereka juga memperingatkan, darah yang belum terbalas akan selalu mencari jalannya. Ken Dedis semakin sering menyendiri. Ia merasakan bahwa wahyu keprabun masih bergejolak. Belum menemukan tempatnya yang tenang. Ia tahu, selama keris MPU Gandring masih ada, selama dendam diwariskan dari ayah ke anak, Tumapel tak akan pernah benar-benar damai. Di suatu malam yang sunyi, Tohjaya berdiri memandang istana. Di tangannya, tekad telah mengeras. Baginya, keadilan hanya bisa ditegakkan dengan darah. Kutukan keris Allah memanggilnya, menunggu giliran untuk kembali bekerja. Tahta Anusapati berdiri di atas tanah yang rapuh, dan sejarah bersiap mencatat korban berikutnya. Pemerintahan Anusapati berjalan semakin berat. Meski Tumapel tampak aman dan makmur di permukaan, istana dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Anusapati merasa ada sesuatu yang mengintainya, namun ia tak mampu menamai ketakutan itu. Ia mengira kegelisahan itu hanyalah bayangan dari dosa masa lalu. Sementara itu, Tohjaya semakin lihai menyembunyikan niatnya. Ia memahami bahwa kekerasan terbuka hanya akan menimbulkan perlawanan. Maka ia memilih jalan yang lebih licik, jalan yang pernah ditempuh ayahnya. Ia mendekati Anusapati sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Tohjaya sering mengajak Anusapati berbincang, mengenang masa kecil, dan membicarakan masa depan Tumapel. Ia memuji kebijaksanaan Anusapati, bahkan menyatakan kesetiaannya. Perlahan, tembok kewaspadaan Anusapati runtuh. Ia merasa akhirnya memiliki saudara yang bisa dipercaya. Pada suatu hari, Tohjaya mengusulkan diadakannya pertunjukan adu ketangkasan di alun-alun istana. Ia mengatakan bahwa acara itu akan menghibur rakyat dan mempererat hubungan antara raja dan prajurit. Anusapati menyetujui usulan itu, tanpa menyadari bahwa rencana kematiannya telah disusun dengan rapi. Hari pertunjukan tiba, alun-alun dipenuhi rakyat Tumapel. Genderang ditabur, sorak-sorai menggema. Anusapati duduk di singgasana kehormatan, didampingi para pejabat dan pengawal. Dari kejauhan, Ken Dedis memandang dengan hati yang gelisah. Firasat buruk menekan dadanya. Dalam keramaian itu, Tohjaya bergerak. Ia telah menyiapkan keris MPU Gandring, senjata terkutuk yang terus berpindah tangan. Ketika pertunjukan mencapai puncaknya, dan perhatian semua orang teralihkan, Tohjaya mendekati Anusapati dengan langkah cepat. Dalam sekejap yang nyaris tak terlihat, keris itu menusuk tubuh Anusapati. Darah muncrat, dan sorak-sorai berubah menjadi jeritan. Anusapati terjatuh dari singgasananya, matanya terbuka lebar, dipenuhi keterkejutan dan kepahitan. Ia wafat di hadapan rakyatnya sendiri. Kekacauan melanda alun-alun, prajurit berebut mengamankan keadaan. Rakyat berlarian, Tohjaya berdiri sejenak, memandangi jasad Anusapati. Dalam hatinya, dendam terasa terbayar, namun kegelisahan segera menyusul. Ia telah membunuh, dan kutukan keris kembali bekerja. Ken Dedis menangis dalam diam. Putranya kini menyusul ayahnya ke alam kematian, oleh jalan yang sama pengkhianatan. Ia sadar bahwa doa-doanya tak mampu menghentikan roda takdir. Hanya kesabaran yang tersisa dalam hatinya. Tohjaya naik tahta dengan cepat. Namun ia terluka dalam kekacauan itu, tusukan kecil dari prajurit yang mencoba menghentikannya. Luka itu tampak sepel, tetapi perlahan membusuk, seolah kutukan menuntut balasannya. Dinasti Rajasa kembali berganti penguasa, namun darah masih mengalir. Keris MPU Gandring telah menambah satu korban lagi, dan kutukannya belum sepenuhnya terpenuhi. Tumapel kembali berganti wajah, namun sejarah mencatat, kekuasaan yang diraih dengan tipu daya akan selalu dibayang-bayangi kehancuran. Tahta Tumapel kini diduduki Tohjaya, putra Ken Arok yang naik melalui darah dan pengkhianatan. Namun sejak hari pertama, kekuasaannya terasa rapuh. Luka di tubuhnya tak kunjung sembuh, dan jiwanya diliputi ketakutan. Ia sadar, cara yang ia pilih untuk menjadi raja telah menempatkannya di ujung kutukan yang sama. Tohjaya memerintah dengan kecurigaan, ia memperbanyak pengawal, memeriksa setiap tamu, dan menyingkirkan siapapun yang dicurigai setia kepada Anusapati. Istana berubah menjadi tempat penuh bisikan dan rasa takut. Rakyat melihat perubahan itu dan mulai kehilangan kepercayaan. Sementara itu, Ken Dedis memilih menarik diri dari urusan kekuasaan. Ia menghabiskan waktunya dalam doa dan perenungan. Usianya semakin senja,
dan hidupnya telah dipenuhi kehilangan. Ia menyadari bahwa wahyu keprabon yang dahulu melekat padanya telah menuntut terlalu banyak korban. Di balik ketegangan istana, muncul dua pemuda yang diam-diam menggalang kekuatan, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Mereka adalah keturunan Ken Arok dan Anusapati dan memiliki dukungan para pejabat serta prajurit yang muak dengan pemerintahan Tohjaya. Mereka percaya bahwa Tumapel membutuhkan pemimpin baru yang lebih adil. Luka Tohjaya semakin parah, tabib istana tak mampu menyembuhkannya. Setiap malam ia merintih kesakitan, merasa seakan racun mengalir dalam darahnya. Dalam delusinya, ia melihat wajah-wajah korban keris MPU Gandring, menuntut nyawanya. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka akhirnya bergerak. Dengan dukungan prajurit dan rakyat, mereka melancarkan pemberontakan. Tohjaya yang lemah tak mampu melawan. Dalam kekacauan itu, ia mencoba melarikan diri, namun takdir berkata lain. Tohjaya tewas, dan keris Mpu Gandring kembali menagih nyawa, kutukan mendekati puncaknya. Tumapel sekali lagi berganti penguasa, namun untuk pertama kalinya, perubahan itu disambut dengan harapan, bukan ketakutan. Ranggawuni naik tahta dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardhana, menandai awal pemerintahan yang lebih stabil. Ia bersumpah akan menghentikan siklus darah dan memerintah dengan keadilan. Mahisa Cempaka menjadi pendukung setia, memastikan keseimbangan kekuasaan. Di sudut istana, Ken Dedes menutup matanya, menitikkan air mata terakhir. Ia merasa perjalanan hidupnya telah mendekati akhir. Wahyu keprabon akhirnya menemukan ketenangan, meski harus melewati lautan darah, namun sejarah belum selesai. Dinasti Rajasa akan melahirkan kerajaan besar bernama Singhasari, dan kisah Ken Arok serta Ken Dedes akan terus dikenang sebagai awal dari segalanya kisah tentang ambisi, cinta, pengkhianatan, dan takdir yang tak pernah bisa dihindari. Setelah wafatnya Tohjaya, Tumapel berada di ambang kekacauan. Selama bertahun-tahun, wilayah itu dipimpin oleh penguasa yang silih berganti melalui darah dan pengkhianatan. Rakyat lelah, para prajurit kehilangan arah. Istana dipenuhi jejak ketakutan yang belum sempat dibersihkan oleh waktu. Naiknya Ranggawuni sebagai raja dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardhana membawa angin perubahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, penguasa baru naik tahta bukan semata karena dendam pribadi, melainkan karena dukungan rakyat dan keinginan mengakhiri kekacauan. Upacara penobatan dilakukan dengan hikmat, dipimpin para Brahmana yang memanjatkan doa agar Tumapel terbebas dari kutukan masa lalu. Ranggawuni memerintah dengan hati-hati, ia belajar dari sejarah kelam leluhurnya. Ia menolak kekerasan sebagai jalan utama, memilih musyawarah dan keadilan. Ia mengembalikan kepercayaan para pejabat yang tersingkir, mengampuni prajurit yang dulu terlibat konflik, dan membuka kembali hubungan baik dengan wilayah-wilayah sekitar. Mahisa Cempaka, sepupunya, menjadi tangan kanan yang setia. Ia bertugas menjaga keamanan kerajaan, namun dengan cara yang berbeda dari para pendahulunya. Ia menekankan disiplin dan kesetiaan, bukan rasa takut. Tumapel perlahan menemukan wajah barunya. Sementara itu, Ken Dedes menjalani hari-hari terakhirnya dengan tenang. Ia melihat perubahan itu sebagai jawaban atas doa-doanya yang panjang. Dalam sunyi, ia mengenang perjalanan hidupnya dari putri Brahmana, istri penguasa, hingga ibu dari raja-raja yang saling membunuh. Hidupnya adalah saksi bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya melahirkan penderitaan. Keris Mpu Gandring kini disimpan jauh dari pusat kekuasaan. Ranggawuni memerintahkan agar senjata itu tidak lagi digunakan. Ia ingin memutus ikatan antara tahta dan darah. Para Brahmana melakukan ritual pembersihan, berharap kutukan itu benar-benar berakhir. Rakyat mulai merasakan perubahan nyata. Pasar kembali ramai, sawah digarap tanpa rasa takut, dan anak-anak bermain tanpa bayangan perang. Meski luka sejarah belum sepenuhnya sembuh, harapan baru mulai tumbuh di Tumapel. Namun para tetua mengingatkan, sejarah tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk diingat atau diulangi. Ranggawuni memahami peringatan itu. Ia bersumpah akan menjaga kerajaan dengan kebijaksanaan, agar nama Ken Arok dan Ken Dedes dikenang bukan hanya sebagai kisah darah, tetapi juga sebagai pelajaran tentang harga sebuah kekuasaan. Di bawah langit Tumapel yang cerah, roda sejarah kembali berputar kali ini dengan harapan yang lebih terang. Masa pemerintahan Sri Jaya Wisnuwardhana Ranggawuni membawa ketenteraman yang telah lama dirindukan Tumapel. Namun kedamaian itu bukan tanpa beban.
Di balik ketertiban dan kemakmuran yang mulai tumbuh, sejarah kelam dinasti Rajasa tetap hidup sebagai bayang-bayang warisan darah yang tak bisa dihapus begitu saja. Ranggauni menyadari bahwa ia bukan sekadar raja, melainkan penjaga ingatan. Ia memerintahkan para pujangga istana untuk menuliskan sejarah Tumapel bukan hanya kemenangan, tetapi juga pengkhianatan dan kesalahan para leluhur. Baginya, kebenaran harus dicatat agar generasi berikutnya tidak mengulang dosa yang sama. Di istana, Ken Dedis jatuh sakit. Usianya telah lanjut dan tubuhnya melemah. Ranggauni sering menjenguknya, mendengarkan nasihat terakhir dari perempuan yang menjadi poros takdir kerajaan. Dengan suara lirih, Ken Dedis berpesan agar kekuasaan selalu ditempatkan di bawah dharma, bukan ambisi. Ia menutup pesannya dengan kalimat yang dalam, bahwa darah tidak pernah menjadi dasar kekuasaan yang abadi. Tak lama kemudian, Ken Dedis wafat dengan tenang. Seluruh Tumapel berkabung. Rakyat mengantarnya dengan doa dan air mata, menyadari bahwa seorang perempuan agung telah pergi. Ia bukan hanya permaisuri, melainkan ibu dari sejarah penghubung antara masa gelap dan harapan baru. Wafatnya Ken Dedis menandai berakhirnya satu generasi besar. Namun bagi Ranggauni, itu juga menjadi awal tanggung jawab yang lebih berat. Ia kini berdiri sendiri, tanpa pelindung batin yang selama ini menjadi penuntunnya. Di luar Tumapel, dunia tak berhenti bergerak. Sisa-sisa kekuatan Kediri mulai bangkit kembali, sementara wilayah lain memandang Tumapel dengan waspada. Ranggauni tahu, kedamaian harus dijaga bukan hanya dengan niat baik, tetapi juga kesiapan menghadapi ancaman. Di tengah persiapan itu, nama Ken Arok kembali disebut-sebut, bukan sebagai pembunuh atau perebut tahta, melainkan sebagai pendiri. Ranggauni mulai memahami bahwa sejarah selalu memiliki dua wajah. Ia memilih untuk menempatkan Ken Arok sebagai pelajaran, bukan teladan mutlak. Di ruang penyimpanan istana, keris Empu Gandring terbaring sunyi. Para Brahmana yakin kutukannya telah mereda, namun tak seorang pun berani mengujinya. Senjata itu kini menjadi simbol, bukan alat simbol, bahwa kekuasaan yang lahir dari darah akan selalu menuntut harga yang mahal. Tumapel melangkah ke masa depan dengan langkah hati-hati. Di bawah pemerintahan Ranggauni, kerajaan bersiap tumbuh menjadi kekuatan besar. Namun sejarah telah mengajarkan satu hal, kejayaan sejati bukan terletak pada luas wilayah, melainkan pada kebijaksanaan menjaga warisan. Kematian Ken Dedis menjadi penanda berakhirnya satu babak besar dalam sejarah Tumapel. Namun bagi Srijaya Wisnuwardhana, kepergian perempuan agung itu justru mempertegas arah langkahnya. Ia bertekad mengubah Tumapel bukan sekadar wilayah kuat, melainkan kerajaan besar yang berdaulat penuh. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menata kembali struktur pemerintahan. Para pejabat dipilih bukan karena hubungan darat, tetapi karena kemampuan dan kesetiaan pada kerajaan. Sistem hukum diperjelas, pajak diatur agar tak memberatkan rakyat, dan para Brahmana diberi ruang untuk menjadi penyeimbang kekuasaan, bukan alat politik. Dalam sidang besar istana, Ranggauni mengumumkan perubahan penting. Tumapel tidak lagi sekadar wilayah bawahan, melainkan berdiri sebagai kerajaan mandiri dengan nama Singhasari. Pengumuman itu disambut haru dan kebanggaan. Nama Singhasari menjadi simbol kelahiran baru lepas dari bayang-bayang darah masa lalu. Pusat kerajaan dipindahkan dan diperindah. Candi-candi dibangun sebagai tempat pemujaan dan perenungan, bukan hanya sebagai lambang kekuasaan. Seni dan sastra berkembang. Para pujangga menulis kisah-kisah leluhur dengan jujur, menyisipkan ajaran moral, agar sejarah tak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami. Mahisa Cempaka memimpin pasukan dengan kebijakan baru. Prajurit dilatih bukan hanya untuk bertempur, tetapi juga untuk melindungi rakyat. Singhasari mulai dikenal sebagai kerajaan yang kuat namun adil. Wilayah sekitarnya memilih bergabung secara damai, bukan karena paksaan. Meski demikian, Ranggauni tak pernah melupakan asal-usul Singhasari. Ia sering berziarah ke tempat-tempat bersejarah Tumapel, mengenang Ken Arok sebagai pendiri, Anusapati sebagai korban dendam, dan Ken Dedis sebagai pusat takdir. Dalam setiap ziarah, ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa kekuasaan hanyalah titipan waktu. Di kalangan rakyat, kisah Ken Arok dan Ken Dedis mulai berubah bentuk. Dari cerita bisik-bisik kelam menjadi legenda penuh makna. Mereka dikenang sebagai simbol awal perubahan besar, bahwa dari kegelapan bisa lahir cahaya, meski jalannya penuh pengorbanan. Di sudut istana Singhasari, keris Empu Gandring tetap disimpan, dijaga ketat, dan tak pernah lagi dihunuskan.
Para Brahmana menyebutnya saksi bisu sejarah pengingat bahwa keserakahan dan kesabaran adalah dua jalan yang hasilnya sangat berbeda. Dengan berdirinya Singhasari, roda sejarah Jawa memasuki babak baru. Namun kisah Ken Arok dan Ken Dedes tak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam ingatan, dalam doa, dan dalam setiap keputusan penguasa yang belajar dari masa lalu. Dan di balik kejayaan yang mulai bersinar, sejarah berbisik lembut, ingatlah dari mana kekuasaan berasal, agar kau tahu kemana harus melangkah. Bila Anda terhibur silahkan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.